Di tepi Laut Kaspia, sebuah raksasa besi tertidur. Panjangnya lebih dari pesawat Boeing. Beratnya ratusan ton. Bukan kapal, bukan pesawat, tapi keduanya sekaligus. Inilah makhluk laut paling misterius yang pernah dibuat manusia. Amerika menyebutnya Caspian Sea Monster. Tahun 1960-an, dunia berada di bawah bayang-bayang Perang Dingin. Uni Soviet dan Amerika Serikat berlomba menciptakan teknologi paling canggih dan paling mematikan. Di saat semua mata tertuju keluar angkasa, Soviet justru diam-diam mengembangkan sesuatu di laut. Mereka menyebutnya KM, singkatan dari Korabel Maket, sebuah prototip kapal terbang raksasa. Namun ketika citranya tertangkap oleh satelit mata-mata Amerika, CIA kebingungan. Makhluk ini tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat. Apakah ini kapal selam? Apakah ini pesawat? Mereka tak punya jawaban. Yang mereka tahu, makhluk ini besar dan sangat cepat. Caspian Sea Monster bukan sekadar besar, ia revolusioner. Panjangnya 92 meter. Beratnya lebih dari 500 ton, menggunakan 10 mesin jet dan mampu meluncur 500 km per jam, hanya beberapa meter di atas permukaan air. Ia memanfaatkan ground effect, efek aerodinamis yang muncul saat terbang rendah. Efek ini menciptakan bantalan udara yang membuat monster ini melayang stabil di atas laut tanpa menyentuh air dan hampir tak terdeteksi radar. Teknologi ini menjadikannya senjata rahasia sempurna di lautan. Bagi Amerika, monster ini adalah mimpi buruk. Satelit-satelit mereka menangkap gambar, tetapi tak pernah bisa memahami fungsi penuhnya. CIA menjulukinya The Caspian Sea Monster. Mereka mencurigai bahwa benda ini mampu membawa rudal, atau bahkan pasukan, dan muncul tanpa peringatan. Selama bertahun-tahun, kendaraan ini menjadi simbol kekuatan tersembunyi Soviet yang membuat dunia barat ketakutan. Monster ini bukan main-main. Ia dilengkapi 6 rudal anti kapal P-270 Moskit, rudal supersonik yang bisa menghancurkan kapal perang dalam satu hantaman. Monster ini tak hanya bisa bergerak cepat di atas laut, tapi juga bisa menyerang tanpa bisa dihentikan. Sebuah gabungan mematikan antara kecepatan, kekuatan, dan kejutan. Namun, sebesar dan secepat apapun monster ini, ia tidak sempurna. Ground effect hanya bekerja di air yang tenang. Di laut bergelombang, kendalinya sangat sulit. Selain itu, ia tidak bisa terbang tinggi untuk menghindari rintangan. Satu kesalahan berarti bencana. Dan benar saja, satu kecelakaan di era 1980-an menjadi akhir dari pengembangan senjata revolusioner ini. Teknologi yang terlalu ambisius akhirnya ditinggalkan. Caspian Sea Monster adalah bukti bahwa manusia tak pernah berhenti bermimpi, bahkan yang tak masuk akal sekalipun. Sebuah kapal yang terbang, sebuah pesawat yang meluncur di laut, sebuah monster yang lahir dari ketegangan, yang kini berubah menjadi legenda. Dan seperti semua legenda, ia tak benar-benar mati. Pada tahun 2020, dunia kembali dikejutkan. Sebuah operasi raksasa dilakukan untuk menarik raksasa ini ke darat, tepatnya di pesisir Derbent, Dagestan. Prosesnya dramatis. Monster itu sempat nyaris tenggelam, tersangkut pasir, dan ditarik perlahan dengan kekuatan penuh. Kini, ia tergeletak di tepi pantai. Sayapnya lapuk, catnya memudar, tapi auranya masih terasa. Orang-orang berdatangan, bukan hanya untuk melihat besi tua, tapi untuk menyentuh warisan dari masa ketika manusia mencoba menjinakkan mimpi mustahil. Dan disinilah yang menarik. Teknologi ekranoplan, meski ditinggalkan, tidak pernah benar-benar mati. Beberapa negara mulai meliriknya kembali karena dunia kini berubah.
perang modern menuntut mobilitas cepat, kejutan, dan efisiensi. Cina sedang mengembangkan ekranoplan mereka sendiri. Amerika bahkan meneliti ground effect crafts untuk pengiriman logistik militer ke area terpencil. Iran telah menguji mini ekranoplan di Teluk Persia. Ada kemungkinan di masa depan kita akan melihat anak-anak dari Caspian Sea Monster lebih kecil, lebih cepat, lebih canggih, meluncur di perairan dunia seperti siluman, hampir tak terlihat, tapi mematikan. Caspian Sea Monster adalah cerita tentang bagaimana teknologi militer bisa melampaui logika, tentang bagaimana manusia mencoba menggabungkan langit dan laut dalam satu mesin, tentang impian besar yang lahir dari ketegangan geopolitik, tapi ia juga kisah tentang keterbatasan, tentang batas tipis antara ambisi dan kegagalan, dan tentang bagaimana sebuah monster paling menakutkan pun bisa terkubur oleh waktu.